Panas dingin hubungan Demokrat, PDIP, isu genderuwo mengemuka, AHY kebelet ingin menjadi presiden. Sebetulnya itu sesuatu yang wajar-wajar saja ya. Kalau kader punya semangat yang tinggi, punya optimisme, saya yakin di partai-partai politik lainnya juga ada spirit seperti itu terhadap pemimpin-pemimpinnya. Di Demokrat tentu ada AHY dan mereka juga ingin terbuka jalan. Ya tentu itu semua adalah harapan yang perlu diikhtiarkan karena untuk memenangkan pemilu 2024 itu memang harus dikerjakan dari sekarang, waktunya tidak panjang lagi. Kalau itu merupakan satu hal yang positif, kenapa harusnya diusik-usik gitu ya? Nggak tahu kok digaruk-garuk. Gitu. Kalau mau jadi presiden, silakan aja bertarung, nggak usah sindir-menyindir. Ya, bicarakan saja hal-hal yang konstruktif. Ke depan punya programnya seperti apa, seperti itu. Itu saya kira malah lebih baik. Kenapa? Karena Pak Jokowi juga kan nggak maju lagi gitu. Jadi nggak pantas juga bicara-bicara seperti itu. Jadi nggak konstruktif menurut saya. Nah, di sisi lain saya juga kasihan gitu sama AHY gitu karena sampai sekarang tuh kayak dia tuh kebingungan gitu, dia masih menjual nama bapaknya. Masyarakat rindu SBY. Dia nggak ngerti kalau masyarakat sudah muak gitu ya. Tapi masih dijualin terus. Mungkin karena AHY juga nggak tahu mau jual apa lagi gitu kalau kecuali bapaknya gitu. Makanya yang disodor-sodorkan terus SBY gitu. Padahal faktanya berkata sebaliknya. SBY itu udah nggak laku, udah nggak relevan di zaman sekarang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Entah isu apa yang menina bobokkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dia atau mereka rela mengorbankan banyak hal untuk sesuatu yang boleh disebut fata morgana. Barangkali hal inilah yang dimaksud Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketika merespon ternyata pengurus pusat Partai Demokrat tidak mudah memahami sesuatu yang kita pahami sebagai anomali istilah yang secara teknis terjadi dalam proses pemanasan air yang justru bereaksi tidak seharusnya. Demikianlah yang kita jumpai di dunia politik, khususnya jelang kontestasi tahun 2024 ini, memerlukan analisis cukup mendalam untuk mencermati nuansa kejiwaan para elit partai. Kenapa mereka akan terhipnotis oleh karisma, sehingga ketika kabar angin menyebut namanya saja begitu ramai diperdebatkan. Seistimewakah itu sosok mantan gubernur? Itu karena selama ini yang sering tampak di permukaan justru yang membuat banyak orang terpesona. Barangkali faktor permukaan Anies memang menjadi magnet terkuat sehingga seorang tokoh partai yang merasa perlu membelanya secara terbuka. Benny Kaharman menyebut ada genderuwo yang ingin menjegal Anies sebagai capres. Bayangkan, menjegal dalam bentuk seperti apa, dalam rangka menjalankan oleh partai apa, dan siapa yang dia maksud. Genderuwo senang gak jelas. Yang justru tampak terang benderang adalah karena sengketa umumnya AHY menginginkan disandingkan dengan Anies. Kalimat bersayap sebagai ciri khas politisi sepertinya harus kita temukan lebih sering minimal sebelum mencapai jadwal pendaftaran nama paslon capresnya. Dan meskipun pesan utamanya sering disembunyikan, mereka sangat terobsesi untuk menggunakan cara demikian, invisible hand atau genderuwo. Mungkin dipilih untuk mengganti nama seseorang atau nama partai tertentu yang dituding sebagai pencegah. Ya, tampaknya Partai Demokrat sedang frustasi dengan langkah beberapa parpol yang merapat ke Partai Nasdem, sementara pihaknya sedang menggelitik partai yang sama dalam rangka menawarkan putra mahkota menjadi pendamping Anies. Pilihan Demokrat memang terasa rumit. Di satu sisi mereka berambisi memunculkan nama AHY, namun apa daya, tak mudah mendekati partai besar seperti PDIP, Golkar, ataupun partai yang ada saja ketika cara yang digunakan adalah mengintimidasi, apa yang disebutnya dengan genderuwo. Tapi sulit pula kita menebak teka-teki yang dilempar oleh Benny Kaharman.
Maka muncullah Sekjen PDIP memberi pernyataan yang kurang lebih mengingatkan publik agar tidak usah menghiraukan kalimat merajuk yang ingin menjadi bawaan Partai Demokrat. Alih-alih merayu dan mendekat, mereka seperti kehabisan cara untuk memuluskan misinya. Ya, bukan cara yang ideal bagi siapapun berharap direspon positif. Namun, dengan trik intimidasi seperti itu, ia hanya mungkin akan dilakukan kepada pihak yang dalam posisi inferior. Sementara saat ini, dirinya justru dalam posisi seperti itu. Namun ya bisa jadi Demokrat menyebut nama samaran dengan harapan ada yang tergoda untuk mengklasi bahwa bukan partainya yang dimaksud. Benny Kaharman mengganti nama genderuwo dengan sesuatu yang lebih realistik. Pasti semua mendapatkan pernyataan atau pertanyaan seperti itu akan mudah menggelengkan kepala, karena memang tidak mudah pula bagi Benny Kaharman untuk mendefinisikan kalimat intimidatifnya yang menjadi semakin rumit ketika jawaban Sekjen PDIP justru menepis dugaan tentang kepentingan partainya menjegal Anies bersepedal. Tanpa dijaga pun, semua yang berpikir normatif mudah menilai sejauh mana Anies layak menjadi capres yang mumpuni. Membandingkan Anies dengan sosok kandidat capres lain tentu tidak akan mudah, juga kecuali dengan nama-nama yang di masa lalu pernah berada di level yang sama dengannya. Dan repotnya Anies justru tidak sebanding dengan prestasi sosok yang dibandingkan. Ya demikianlah cara menjawab tudingan dengan menggunakan trik yang sama, intimidatif, adu argumentasi tentang pencapaian seseorang kandidat capres. Sejauh ini cukup menarik, di satu sisi ada yang mengklaim namanya diunggulkan karena muncul di deretan atas survei elektabilitas. Entah isu apa yang menina-bobokkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dia atau mereka rela mengorbankan banyak hal untuk sesuatu yang boleh disebut fata morgana. Barangkali hal inilah yang dimaksud Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketika merespon ternyata pengurus pusat Partai Demokrat tidak mudah memahami sesuatu yang kita pahami sebagai anomali, istilah yang secara teknis terjadi dalam proses pemanasan air yang justru bereaksi tidak seharusnya. Demikianlah yang kita jumpai di dunia politik, khususnya jelang kontestasi tahun 2024 ini, memerlukan analisis cukup mendalam untuk mencermati nuansa kejiwaan para elit partai. Kenapa mereka akan terhipnotis oleh karisma, sehingga ketika kabar angin menyebut namanya saja begitu ramai diperdebatkan. Seistimewakah itu sosok mantan gubernur? Itu karena selama ini yang sering tampak di permukaan justru yang membuat banyak orang terpesona. Barangkali faktor permukaan Anies memang menjadi magnet terkuat sehingga seorang tokoh partai yang merasa perlu membelanya secara terbuka. Benny Kaharman menyebut ada genderuwo yang ingin menjegal Anies sebagai capres. Bayangkan, menjegal dalam bentuk seperti apa? Dalam rangka menjalankan oleh partai apa? Dan siapa yang dia maksud? Genderuwo senang gak jelas. Yang justru tampak terang benderang adalah karena sengketa umumnya AHY menginginkan disandingkan dengan Anies. Kalimat bersayap sebagai ciri khas politisi sepertinya harus kita temukan lebih sering minimal sebelum mencapai jadwal pendaftaran nama paslon capresnya. Dan meskipun pesan utamanya sering disembunyikan, mereka sangat terobsesi untuk menggunakan cara demikian, invisible hand atau genderuwo. Mungkin dipilih untuk mengganti nama seseorang atau nama partai tertentu yang dituding sebagai pencegah. Ya, tampaknya Partai Demokrat sedang frustasi dengan langkah beberapa parpol yang merapat ke Partai Nasdem, sementara pihaknya sedang menggelitik partai yang sama dalam rangka menawarkan putra mahkota menjadi pendamping Anies. Pilihan Demokrat memang terasa rumit. Di satu sisi mereka berambisi memunculkan nama AHY, namun apa daya, tak mudah mendekati partai besar seperti PDIP, Golkar, ataupun partai yang ada saja ketika cara yang digunakan adalah mengintimidasi, apa yang disebutnya dengan genderuwo. Tapi sulit pula kita menebak teka-teki yang dilempar oleh Benny Kaharman. Maka muncullah Sekjen PDIP memberi pernyataan yang kurang lebih mengingatkan publik agar tidak usah menghiraukan kalimat merajuk yang ingin menjadi bawaan Partai Demokrat, alih-alih merayu dan Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.